Baik, kita akan kerjakan tugas dari Matematika Indonesia grup Facebook, tugas yang dikirim oleh Rizal, tugas yang dikirim oleh Rizal. Dia punya tugas itu kerjakan soal-soal soal-soal di bawah ini dengan benar. Soal yang pertama, tentukan nilai limit berikut. Di bagian A, bagaimana kalau limitnya adalah X mendekati Y untuk sin X dibagi dengan sin X dibagi dengan 2, kemudian tambah cos dari 2X. Kemudian soal yang bagian B itu adalah bagaimana jika limit X mendekati per 2, X mendekati per 2 untuk cos X ditambah cos 2X. Kita kerjakan soal nomor 1 dan 2 dulu. Limit X mendekati Y sama dengan si Y per 2 ditambah sin Y per 2 ditambah cos 2X. Jadi kalau limitkan berarti limit ini kalau kita limitkan limit X mendekati Y untuk sin dari Y per 2 ditambah limit dari limit X mendekati Y per 2 untuk cos 2X. Nah, ini X per 2. X per 2 dan limit X mendekati Y untuk cos X. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat, kita sudah limitkannya, berarti kita tinggal substitusi masukkan nilai limitnya. Berarti sin Y per 2 ditambah cos 2pi. Kita peroleh di sini sin 180 derajat dibagi 2 ditambah cos 2 kali
60 derajat sama dengan sin 90 derajat atau tambah cos 360 derajat. Kalau kita lihat di tulis nol, sin 90 derajat itu 0, ditambah cos 360 derajat itu 1. Jadi kalau 0 tambah 1, jadi limit x mendekati pi untuk sin pi per 2 tambah cos ini x. X dulu ya, nanti saya substitusi semua masuk ini. X ada di sini, x 2x itu dengan 1. Nah, jadi itu hasil untuk bagian pertama yang kita sudah lakukan. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Warna yang berbeda. Nomor 2, nomor 1 bagian B ini, 1 bagian B. Ini sin, ini sin, x. Ini kedua, ini x. Ya, satu bagian B itu limit x mendekati pi per 2 limit x mendekati pi per 2 ini limit x mendekati pi per 2 untuk terus ditambah terus 2x ini sama dengan limit x mendekati pi per 2 untuk cos x ditambah limit x mendekati pi per 2 untuk cos 2x. Nah, kemudian sekarang kalau kita sudah tulis bentuk limit, kita limitkan dia masing-masing, berarti kita terus. Ini berarti kita peroleh cos pi per 2 tambah di sini cos 2 pi per 2, sehingga kita peroleh kalau cos pi per 2 kalau lebih mudah kan kita buang menjadi derajat. Kalau yang dalam radian berarti kalau derajat berarti 180 derajat dibagi dengan cos ini bagi ini 180 derajat. Kalau 180 berarti cos
90 derajat ditambah cos 180 derajat. Jadi kita peroleh di sini cos 90 derajat itu 0. Kemudian ditambah cos 180 itu min 1. Sehingga 0 kurang 1 kita peroleh di sini negatif 1. Jadi kita punya kesimpulan. Jadi limit X mendekati I per 2 untuk cos X ditambah cos 2X itu sama dengan min 1. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kita sekarang pindah untuk kerjakan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu tentukan nilai limit berikut. Kalau diberikan limit X mendekati 0, berarti kita peroleh adalah sin kuadrat X dikali dengan tan 2X dibagi dengan tan pangkat 3 X. Nah, kalau kita punya soal seperti begini, kita lihat bahwa kalau misalnya soalnya soal begini, itu nilai limit X mendekati 0. Nah, kalau kita substitusi langsung untuk sin kuadrat X, sin kuadrat, maaf, kita langsung aja. Kalau kita langsung, kalau sin kuadrat X itu artinya bahwa sin X dikali sin X. Kemudian kalau tan 2X berarti tan 2X. Kemudian kalau tan 3X itu artinya bahwa tan 2X itu dikali dengan tan 2X dikali dengan tan 2X karena dia pangkat 3. Nah, kalau soal seperti kita melakukan substitusi langsung, berarti nanti kita peroleh di sini adalah, kalau kita masuk substitusi langsung berarti sini sin 0 dikali sin 0 dikali tan 2 kali 0, kemudian tan 2 kali 0, kemudian dikali tan 2 kali 0 dikali tan 2 kali 0. Nah, berarti nanti kita peroleh di sini adalah sin 0 itu 0. Kalau kita lihat tabel istimewa, sin 0 itu 0, kemudian dikali sin 0 itu 0. Tan 2 kali 0, artinya bahwa tan 0 itu juga 0. Kemudian tan 0 ini juga 0. Tan 2 kali 0 itu juga 0. Tan 2 kali 0 itu 0 juga. Nah, kita lihat sini bahwa semua 0. Kalau di sini semua 0,
Kalau di sini semua 0, kalau di sini semua 0, berarti kita per 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 0 sama dengan 0 kali 0 kali 0 kali 0 itu sama dengan 0. Ini jadi kita perlu bentuk yang 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Nah, biasa kalau kita kerjakan dia kalau tidak bisa berarti dalam bentuk tak hingga, per tak hingga, atau 0 per 0, atau bentuk tak hingga, kita bisa kerjakan itu limit itu hanya bisa diselesaikan dengan teorema Hospital. Nah, tapi di dalam kasus ini selain teorema Hospital kita bisa sederhanakan, kita uraikan sehingga ketika kita selesaikan kita tidak peroleh 0 per 0. Kalian lihat di sini adalah hasilnya itu 0 per 0. Nanti kita uraikan, kita faktorkan, kita menggunakan rumus supaya nanti kita tidak peroleh bentuk 0 per 0. Nah, berarti kita ganti pen saja untuk warna. Ini untuk yang ini kita perlu bentuk ya bentuk belum. Nah, sekarang kita uraikan untuk limit tersebut. Mulai saja limit x mendekati 0 untuk sin kuadrat x dikali dengan tan 2x dibagi dengan tan pangkat 3 2x. Kita peroleh limit x mendekati 0 untuk sin kuadrat x di tan 2x dibagi dengan, kalau tan pangkat 3 itu kan kita bisa ubah menjadi, itu artinya bahwa tan pangkat 2 dikali dengan tan pangkat 2x itu dikali dengan tan 2x. Nah, kalau bentuk ini kita kalikan lagi, berarti nanti kita peroleh tan 3 2x. Karena di sini ada mengandung tan 2x, ini mengandung tan 2x, berarti kita bisa coret sehingga kita peroleh nilai limit x mendekati 0, berarti kita punya adalah sin kuadrat x ini sin kuadrat x ya. Ini di sini. Sin kuadrat x dikali dengan dibagi dengan tan kuadrat 2x. Nah, kalian ingat bahwa rumus dari tan x, tan itu sama dengan sin x per cos x. Sehingga kalau kita punya di sini bentuknya adalah limit x mendekati 0 untuk sin kuadrat x, berarti kalau tan kuadrat x berarti artinya bahwa di sini tuh kita peroleh tan 2x dipangkatkan 2. Jadi bentuk lain dari ini tuh ada ini. Nah, kemudian kita uraikan limit x mendekati 0 untuk sin kuadrat x dibagi dengan tan 2x. Ini kalau tan x berarti sin x per 2x. Kalau tan 2x berarti sin 2x dibagi dengan cos 2x dipangkatkan 2.
Nah, sekarang kalau kita sudah punya uraian seperti itu, berarti limit X mendekati 0, sin kuadrat X itu dibagi dengan sin kuadrat 2X dibagi dengan cos kuadrat 2X. Sehingga kita punya di sini, kita punya rumus bahwa kalau misalnya rumus yang mengatakan bahwa kalau A dibagi dengan B per C itu sama dengan A kali C per B. Sehingga rumus ini kita gunakan untuk pakai selesaikan, kita peroleh limit X mendekati 0 itu sin kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat 2X dikali dengan cos kuadrat X. Nah, sekarang kita sudah peroleh hasil seperti ini. Kemudian kita ingat rumus lagi yang mengatakan bahwa kalau kita punya cos 2X, itu berarti kita dapat menggunakan cos kuadrat X ukuran sin kuadrat X. Atau sama dengan 2 cos kuadrat X ukuran 1 atau 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Atau ini untuk cos X. Nah, jadi kita mau pakai ini, kita mau pakai ini, kita mau pakai ini sesuai nanti kebutuhannya nanti kita pada saat soal. Jadi ini sama dengan ini atau sama dengan ini. Nah, ini untuk cos 2X. Kemudian yang berikut itu adalah kalau sin 2X itu sama dengan 2 sin X dikali cos X. Sehingga kita peroleh di sini nanti saat kita pakai rumus sana untuk kerjakan berarti kita peroleh X mendekati 0 sin kuadrat X itu artinya sin X kita ini saja ini dulu kanan sebentar kita hilangkan sin kuadrat X kemudian dikali cos kuadrat 2X itu sama dengan cos 2X dikali dengan cos 2X. Kemudian kalau sin kuadrat 2X itu artinya sin 2X dikali sin 2X. Nah, kenapa kita tidak bisa bagi ini dengan ini? Karena sini sin X, sini sin 2X. Sama saya dengan 1/2. Kalau 4/2 kan kita langsung tinggal hasilnya kan 2. Kalau ini kan ada desimal 0,5. Nah, sekarang kita sudah peroleh ini berarti kita lanjut di sini. Limit X mendekati 0 itu sama dengan sin kuadrat X dikali. Nah, sini baru langsung kita gunakan rumus. Cos 2X dikali cos 2X. Nah, terserah. Kalian mau pakai mana ke muka. Kalian bisa uji dengan yang pertama yang ini, atau bisa uji dengan yang kedua ini. Nanti hasil akhirnya juga sama. Tapi kita akan kerjakan. Apa kita peroleh hasil yang sama atau tidak. Kita kerjakan yang pertama, kita menggunakan 2 cos kuadrat X kurang 1. Kita pakai ini dulu.
2 cos kuadrat X dikurang 1 dikali 2 kurang 2 kali cos kuadrat X dikurang 1. Kemudian sin 2X kali sin 2X, kalau itu kita gunakan ini. Nah, sin 2X itu sama dengan 2 cos X dikali cos 2 sin X. 2 sin X dikali cos X. Pertama, kemudian lagi untuk ini kan 2 sin X. 2 sin X berarti lagi menjadi 2 sin X dikali cos X. Nah, kalau kita sudah kerjakan begini, berarti kita peroleh nilai limit X mendekati. Berarti di sini nol sin kuadrat X. Kita uraikan yang di bawah. Tempat terlalu sempit, kita ubah ke atas saja. Kita hapus yang ini. Kita hapus ini, kita kerjakan di space yang paling luas saja. Tadi soalnya kan dia bentuk 0 per 0. Sedangkan 1 bagi 0, 2 bagi 0, 0 per 0 itu adalah bentuk yang tidak terdefinisi. Dalam aturan matematika kan tidak terdefinisi jika dibagi dengan 0. Nah, kita lanjut. Kita kasih garis saja. Kita selesaikan di sini. Berarti kita peroleh limit X mendekati 0 untuk sin kuadrat X dikali dengan, nah sebaru sini kita kalikan. Cos 2X kuadrat dikali dengan cos 2X kuadrat, berarti kita peroleh 2 kali 2, 4. Cos kuadrat kali cos kuadrat berarti cos pangkat 4 X. Kemudian cos 2X kuadrat, 2 cos kuadrat X dikali dengan negatif 1, berarti kita peroleh negatif 2 cos kuadrat X. Nah, ini kan sudah. Sekarang kita kalikan lagi. Ini kali ini lagi. Min 1 kali 2 cos kuadrat X berarti min 2 cos kuadrat X. Kemudian yang terakhir, min kali min plus 1 kali 1, 1. Berarti di sini 1 positif 1. Nah, kemudian dibagi dengan 2 sin kuadrat X kali 2 sin kuadrat X kali 2 sin X kali cos X dikali dengan 2 sin X kali cos X itu sama dengan 2 kali 2, 4. Sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Cos kali cos berarti cos kuadrat X. Nah, ini kan bentuk perkalian, ya kan? Nah, kemudian kita lihat sini ada mengandung sin kuadrat X. Di sini juga ada mengandung sin kuadrat X. Kita coret, berarti nanti kita peroleh yang sisa adalah 4 cos 4 cos pangkat 4 X dikurang min 2X tambah min 2.
min 2 cos kuadrat X dikurang min 2 cos kuadrat. Itu artinya bahwa 4 cos kuadrat 2 X cuma penjumlahan biasa bagi dengan 1. Sehingga kita bagi lagi dengan yang sisa adalah 4 cos kuadrat X. Nah, sekarang kita sudah punya ini, berarti kita bisa keluarkan di sini atau kita bisa substitusi saja. Sekarang kita sudah bentuk ini, tinggal kita substitusi nilai limit, berarti nanti kita peroleh ini ini 4 cos kuadrat X dikurang 4 cos kuadrat X itu kan sama. Nih, berarti ini positif, ini negatif. Positif kurang negatif 0. Kemudian kita peroleh sisanya adalah 1 dibagi 4, ini masih limit ya, X mendekati 0 untuk 1 dibagi 4 cos kuadrat X itu sama dengan 1 dibagi 4 dikali 0 pangkat cos 0 kita pangkatkan dengan 2. Sehingga kita peroleh 1 dibagi 4 dikali 1. Cos 0 itu 1 berarti 1 kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kita punya soal tadi bahwa kalau limit X mendekati 0 untuk sin kuadrat X dikali dengan tan 2X dibagi dengan tan pangkat 3. 2X itu sama dengan 1 per 4. Jadi hasilnya tidak 0. 0 per 0 hasilnya tidak 1/4. 0,25. Nah, itu tadi kita kerjakan, kita menggunakan rumus yang ini. Karena dia bilang cos 2X itu dia sama saja dengan 2 cos kuadrat X atau 1 kurang 2 sin kuadrat X. Sekarang kita kerjakan yang berikut, kita coba kerjakan menggunakan 1 kurang 2 sin kuadrat X. Seperti itu. Nah, sekarang kita hapus dulu. Layar dan kita baru. Oke. Nah, tadi rumus yang pertama kan untuk kita kerjakan bagian pertama itu dia bilang bahwa cos 2X itu sama dengan cos 2X itu sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X atau sama saja dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1 atau sama saja dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Kemudian sin 2X itu sin 2X itu sama dengan 2 sin X dikali cos X. Nah, tadi kita sudah kerjakan yang pertama itu, bentuk pertama kita pakai ini. Sekarang kita kerjakan, kita buktikan dengan rumus yang berikut lagi bahwa nanti hasilnya juga seperempat seperti yang sudah kita kerjakan. Nah, kita kerjakan yang berikut menggunakan rumus 1 kurang 2 sin X kuadrat X. 1 kurang 2 sin kuadrat X. Kan tadi soal nomor
2 itu adalah limit X mendekati 0 itu sama dengan sin kuadrat X dikali dengan tan 2X dibagi dengan tan 3X. Berarti kita peroleh limit X 0 sin kuadrat X dikali dengan, kalau kita coret berarti tadi kan kita sudah jelaskan dari awal. Sini kalau kita coret berarti nanti dibagi dengan tan kuadrat 2X. Karena kita sudah coret satu dengan tan 2X. Nah, sekarang sama saja seperti yang pertama, berarti di sini limit X mendekati 0 untuk sin kuadrat X. Tadi bentuknya bahwa kalau tan X itu adalah sin X per cos X, bahwa sini kuadrat berarti sini 2X. Karena di sini 2X. 2X kita kuadrat. Kita tulis rapi berarti ya. Oke. Berarti ini kita peroleh sin 2X dibagi dengan cos 2X dipangkatkan 2. Berarti kita peroleh limit X mendekati 0 itu adalah sin kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat 2X dibagi dengan cos kuadrat 2X. Berarti kita peroleh limit X mendekati 0. Ini adalah sin kuadrat X dikali dengan cos kuadrat tapi sini 2X dibagi dengan sin kuadrat 2X. Kita lanjut. Ya, nah, berarti kita punya limit X mendekati 0. Sin kuadrat X dikali dengan cos 2X dikali dengan cos 2X dibagi dengan sin 2X dikali dengan sin 2X. Nah, kalau kita sudah punya bentuk perkalian, tinggal kita masukkan menggunakan rumus. Kita punya sini limit X mendekati 0. Sin kuadrat X dikali dengan cos 2X-nya tadi kita sudah pakai yang ini. Sekarang kita buktikan dengan yang kedua, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat X dikali dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Sudah kita punya
Berarti yang di bawah adalah sin kuadrat. Sin kuadrat. X tadi rumusnya yang saya sudah tulis tadi, kalau sin 2x ini sin 2x dengan 2 kali sin x kali cos x. Berarti kita punya sini 2 sin x dikali cos x dikali lagi dengan 2 sin x dikali lagi dengan cos x. Nah, kita uraikan lagi limit x 0 berarti sin kuadrat x dikali dengan 1 kali 1, 1. 1 kali min 2 sin x kuadrat berarti min 2 sin kuadrat x. Sekarang min sin 2x kuadrat kali 1 berarti min 2 sin kuadrat x. Min kali min plus 2 kali 2 4 sin kuadrat x plus sin kuadrat x berarti sin pangkat 4 x. Kita bagi dengan 2 sin kali sin kuadrat x. Cos kali cos kuadrat x. Sehingga kita peroleh limit x mendekati 0 itu sama dengan sin kuadrat x dikali dengan 1 min 2. Min 2 tambah min 2 min 4 kemudian sin kuadrat x ditambah dengan 4 sin pangkat 4 x. Kemudian dibagi dengan 2 sin kuadrat x dikali cos kuadrat x. Nah, ini kita bisa coretkan. Oh, kita lihat sini. Tadi di sini. Oh iya. Ini kita lupa ini. 2 kali 2 4. Sini 4. Sin kuadrat kali sin kuadrat. Sin kali sin kuadrat. Cos kali cos kuadrat. Berarti sini 4 ya. Nah, sekarang kita lihat bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Kemudian yang ini dengan yang ini bisa kita coret. Karena ini positif, sini negatif. Berarti habis. Tinggal kita peroleh hasil yang sisa adalah limit x mendekati 0 itu sama dengan 1 dibagi 4 dikali sin cos kuadrat x atau sama dengan 1 dibagi 4 dikali cos x-nya 0 kita pangkatkan dengan 2 itu sama dengan 1 dibagi 4 dikali 0 cos 0 itu 1 pangkatkan 2 atau sama dengan 1 dibagi 4 kali 1 atau sama dengan 1 dibagi 4 sama dengan hasil yang tadi pertama. Jadi ketika kalian kerjakan mau pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua hasilnya tetap sama saya dengan seperempat. Jadi kita buat kesimpulan akhir bahwa x mendekati 0 untuk sin kuadrat x dikali tan 2x dibagi dengan tan pangkat 3. 2x itu sama dengan
1/4. Nah, itu tugas yang nomor 2. Sekarang kita akan kerjakan untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 juga. Nah, soal nomor 3 itu dia bilang bahwa bagaimana kalau kita mempunyai limit. Limit X mendekati 0 untuk sin 2X dikurang sin 2X dikali cos 4X dibagi dengan X pangkat 3. Nah, langsung saja kita lakukan penyelesaian. Penyelesaian berarti limit X mendekati 0. Kita lihat bahwa sini kita punya sin 2X. Ini sin 2X dikali cos 4X. Nah, kita tidak bisa langsung sin X kurang sin 2X, nanti 0 ini. Karena nanti 0 kali 0 habis. Maka ini bentuk perkali yang otomatis ini memiliki sebelah. Seperti itu. Kecuali sini ada kurung, berarti ini kurangnya ber. Tapi kan tidak ada kurung, berarti kita bisa sederhanakan ini menjadi sin 2X dikali dengan 1 dikurang cos 4X dibagi dengan X pangkat 3. Kita tahu rumus yang tadi pertama kita punya bahwa kalau misalnya kita punya adalah cos 2X, berarti itu sama dengan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, atau sama dengan 2 cos kuadrat X dikurang 1, atau sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Nah, kemudian kalau min 2X itu sama dengan 2 sin X dikali cos X. Nah, kita lanjut yang berikut. Limit X mendekati 0 untuk sin 2X dikali dengan 1 dikurang. Nah, tadi kan kalau kita punya cos 2X berarti nanti 2 cos kuadrat X. Sehingga kalau kita punya cos 4X berarti kita punya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat. Nah, kalau 2 tadi di sini 1 tetap 2. Nah, kalau sini 4 berarti setengah dari 4 ini ya ada di bagian sin. Berarti sini 1 kurang 2 sin kuadrat X kurang 2X. Nah, dibagi dengan X pangkat 3. Kemudian kita punya limit X mendekati 0 sin 2X itu sama dengan 1 min kali 1 min kali min plus 2 sin kuadrat 2X dibagi dengan X pangkat 3. Sehingga limit
X mendekati 0 untuk sin 2X dibagi dengan 1 kurang 1, yang ini dan ini habis. Kemudian kita peroleh 2 sin kuadrat 2X itu kita bagi dengan X pangkat 3. Atau kita peroleh limit X mendekati 0 itu sama dengan sin kuadrat. Ini sin kuadrat. Oh maaf. Sin 2X dikali dengan 2 sin kuadrat 2X. Karena sini sin 2X dan sini 2 sin kuadrat X. Berarti kita peroleh adalah 2 sin pangkat 3 2X dibagi dengan X pangkat 3. Berarti kita punya limit X mendekati 0. 2 ini konstanta, 2 ke belakang. Berarti kita punya yang sisa adalah sin 3 sin pangkat 3 2X dibagi dengan X pangkat 3. Atau kita punya yang terakhir 2 dikali limit X mendekati 0 untuk sin 2X dibagi dengan X dikali limit X mendekati 0 untuk sin 2X X atau limit X mendekati 0 sin 2X per X. Nanti kita punya adalah 2. Di sini adalah 1 per 2 per 1 dikali 2 per 1 dikali kita ini. Karena sini 2, sini 1, tambah koefisien. Ini 2, ini 1, ini 2, ini 1. Berarti 2 dibagi 1, ini 2 sama dengan, sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, kita peroleh 2 kali 8 itu sama dengan 16. Nah, tadi kita menggunakan rumus yang 1 kurang 2 sin 2X. Kita menggunakan rumus yang ini. Nah, kalian bisa buktikan dengan rumus yang ini. Ketika kita pakai rumus ini untuk kerjakan, ini nanti kita peroleh adalah 16. Sekian dan terima kasih. Itu adalah tugas yang tadi diberikan untuk Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga bisa dijawab. Sekian dan terima kasih.